Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Gold di time frame M15 ya. Kenapa saya mempergunakan time frame M15? Tadi sudah saya berikan satu penjelasan videonya tentang gold. So expectednya memang masih dia akan low ya. Jadi break to the previous low-nya. Previous low dia di break, maka expected dia akan still continue low karena ini dia punya higher di sini belum di break oleh higher sebelumnya. Ini yang menjadi satu reason atau alasan kenapa saya opsi short posisi di harga ini ya, sell stop pastinya. Jadi tidak langsung open posisi tapi melakukan satu sell stop dengan 100 lebih ya untuk poinnya, ini turun apa stop lossnya ya. Oke. So masih terus running ya, 1850 masih terus running. Saya masih akan expected bahwa gold akan kembali jatuh. Setidaknya fasenya itu dari sini ya, nanti turun kemudian akan masuk lagi ke sini before it can do another low seperti ini. Yang memang ini fase yang kalau saya bilang yang saya inginkan adalah fase seperti ini karena memang so far dengan fase ini gold masih akan terus berada di dalam cloud cell ya, cloud cell ya, dia di cloud cell sehingga seperti ini cloud warna merah dan cloud cell ini sebagai indikasi tetap untuk pointing low gitu. Oke. Nah, walaupun M15 di sini kita lihat sudah ada fase bullish di sini ya. Dan setelah turun di 44 ternyata naik lagi hingga ke 49. Saya belum melihat adanya news ya. Apakah news release atau apa, sampai yang jelas saya tidak melihat secara fundamental. Jadi yang saya baca berdasarkan chart itu via tentu elliott wave ya, sebagai satu main sistem yang saya pakai adalah elliott wave. Di sini ya, ini masih expected akan low lagi gitu. Kaitannya sedalam apa ini yang masih akan terus kita 1438 setidaknya sih di 1438 antara support 1835 atau 1827 ya untuk support. Nanti baru kita tentukan opsi buy-nya di harga sini karena memang saya melihat di sinilah letak strong supportnya. Dia punya strong support yang pertama di harga ini, punya strong support yang kedua di harga. Kebetulan memang berada di fase Fibo 100 dan Fibo 127. Memang kebetulan sih ya. Oke, kalau nantinya saya ada opsi buy di harga ini, maka ini untuk komplit di ini wave X ya, untuk komplit di wave X maka stop loss akan saya letakkan di bawah 1817. For sure-nya seperti itu. Jadi stop loss nanti akan saya letakkan di bawah 1817. Ini karena technically memang expected-nya dia dari sini, dari zona buy, otomatis ini adalah zona buy 1838, 1827 adalah zona buy. Expected-nya setelah ini nanti dia continue another higher lagi to complete wave Y. Ya, wave Y-nya untuk bisa dikomplitkan perfect kan di wave Y, kemudian continue another low. Karena ini alasannya tree swing up, sementara tree swing up di W di wave W ini dia ending di 1854. Minimum target tercapai di 1854. Ya, extended di kisaran 1868 atau 69 antara itu. Extendednya di situ. Nah, setelah extended di harga ini baru expectednya nanti baru continue low.
untuk confirm 3 swing low, tidak boleh lebih dari 18.17, yang artinya akan sangat tinggi untuk next targetnya. Kalau kita mengacu pada WXY di harga ini, ya, WXY di harga ini, maka nanti targetnya akan sangat tinggi sekali. Saya melihat adanya satu fase cukup tinggi untuk target di harga ini, bahkan bisa ya mungkin di atas 1900 mungkin, atau ya 1900 atau mungkin nanti bisa saja terjadi gitu. Tapi yang jelas so far ini gold masih turun di 1848 ya. Kita lihat nanti di A1-nya. Oke, so saat ini memang expected-nya seperti itu. Jadi gold akan ke ini. Nah, ini minimum target di 18.35. Baru nanti ketika saya melihat adanya fase bullish engulf, entah itu di H1, kalaupun di H1 saya tetap akan tempatkan stop loss di bawah low, di harga low. Katakanlah contohnya seperti ini ya. Nah, apabila nanti di harga ini kisaran ini nanti menemukan di harga antara 18.35 sampai 18.17 menemukan fase seperti ini, maka stop loss saya nanti akan seperti ini. Nah, di bawah low sebelumnya. Nah, ini baru targetnya akan saya push ke 1/2 atau bahkan mungkin lebih tinggi, atau bisa target nanti sampai ke ini 1868 ya. Secara higher degree nanti akan saya targetkan 1868, bahkan bisa lebih tinggi, melihat dari fase 3 swing up-nya nanti akan sangat jauh sekali untuk kenaikan, expected kenaikan seperti itu ya. Jadi ini salah satu reasonnya kenapa Elliott Wave ini ya, kalau teman-teman kesulitan pakai Elliott Wave ya pakai aja ini ya, Ichimoku ini aja ya. Basicnya memang cuman 4 time frame ini aja di daily, kemudian di 4 kan gitu. Nah, ini daily dia masih low. Nah, masih low. Oke, masih low di daily. Kemudian reason alasan jelasnya di situ ya. Ini juga masih masuk cloud di 4, kemudian di DA1 yang sudah kita jelaskan masih di bawah low ya, di bawah cloud ya, turun di bawah cloud, kemudian M15 otomatis jadi arena untuk opsi sell posisi di M15 ini ya, sama H1 dan M15 sama. Jadi daily H1 dan M15 karena sama inilah makanya ini alasan untuk opsi sell posisi di gold ini, terlepas dari H4-nya gitu. Nah, ini yang tetap nanti kita lihat dulu apakah 18-17 menjadi arena terakhir atau akan bisa di break oleh price. Oke, ini WhatsApp nomor saya. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye bye.